atau perawatannya. Dalam menjaga kebersihan pada telinga, seperti masuk air ke dalam telinga serta bakteri yang masuk dan bersarang yang dapat menyebabkan infeksi tratus respiratorius. Hampir sebagian dari anak-anak yang menderita mastroid tidak memiliki penyakit infeksi telinga tengah sebelumnya. Bakteri yang berperan pada penderita anak-anak ini adalah S. pneumoniacs. Perkenalkan, nama saya Willy Handika, NIM 2113462033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi metoditis kroni. Secara anatomi telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga dalam, dan telinga belum. Perkembangannya, telinga dalam merupakan organ yang pertama kali terbentuk mencapai kongregasi dan ukuran dewasa pada trimester pertengahan kehamilan, sedangkan telinga tengah dan luar belum terbentuk sempurna saat kelahiran, akan tumbuh terus dan berubah bentuk sampai puberitas. Secara embriologi, telinga luar dan tengah berasal dari celah berangkil pertama dengan kedua, sedangkan telinga dalam berasal dari clacoda optik, sehingga saluran bagian dapat mengalami kelainan. Telinga dalam, labirin mulai berdiferensiasi pada akhir minggu ketiga dengan munculnya clacoda optik. Auditory, dalam waktu kurang dari 1 minggu, clacoda tersebut mengalami invagasi, membentuk lekul pendengaran, kemudian beritas membentuk suara kantong, selanjutnya tumbuh menjadi vesicula auditrous. Telinga luar dan tengah. Ruang telinga tengah mastoid, permukaan dalam membijana timpani dan tuba. Eustachius berasal dari kantong paring pertama. Perkembangan peragan ini dimulai pada minggu keempat dan berlanjut sampai minggu ke-30 fetus, kecuali pneumatisasi mastoid yang terus berkembang sampai puberitas. Gejala klinis: febris sobis, nyeri pada telinga, hilangnya sensasi pendengaran, bahkan kadang timbul suara berdenging pada suatu sisi telinga, dapat juga pada sisi telinga yang lainnya. Kemerahan pada kompleks metoid, keluarnya cairan baik bening maupun berupa lendir, matinya jaringan kertas, tulang rawan, adanya abses, kumpulan jaringan mati dan nanah. Perkenalkan, nama saya Bibi Dalza Sibarani. Saya kelas dari 2A, prodi D3 Reka Medis. NIM saya 2113462006. Anatomi fisiologi mastoiditis kronik. Adapun telinga luar dan tengah. Ruang telinga tengah mastoid, permukaan dalam membijana timpani dan tuba. Eustachius berasal dari kantong paring pertama. Perkembangan organ ini dimulai pada minggu keempat dan berlanjut sampai minggu ke-30 fetus, kecuali pneumatisasi mastoid yang terus berkembang sampai pubertas. Kosikel berasal dari mastoden, celah branchial pertama dan kedua, kecuali basis stemres yang berasal dari kapsul optik. Kosikel berkembang mulai minggu ke-8
atau subfebris. Yang kedua, nyeri pada telinga. Yang ketiga, hilangnya sensasi pendengaran. Yang keempat, bahkan kadang timbul suara berdering pada satu sisi telinga atau dapat juga pada sisi telinga yang lainnya. Yang kelima, kemerahan pada kompleks mastoid. Yang keenam, keluarnya cairan dai bening maupun berupa lendir. Yang ketujuh, matinya jaringan keras atau berupa tulang dan tulang rawan. Yang ke-8, adanya abses atau kumpulan jaringan mati dan nanah. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2113462019. Anatomi fisiologi mastoiditis kronik. Yang pertama, telinga dalam. Labirin mulai berdefisiensi pada akhir minggu ketiga dengan munculnya pelapala optik atau auditori. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, pelapala tersebut mengalami invaginasi membentuk lembu pendengaran, kemudian berdilatasi membentuk suara kantong. Selanjutnya, lembu menjadi vesikula auditoris, suatu proses migrasi, pertumbuhan dan elongasi vesikula kemudian berlangsung dan segera membuat lipatan pada dinding kantong yang secara jelas memberi 3 divisi utama vesikula auditoris, yaitu sulcus dan ductus endolimfaricus, utriculus dengan ductus semisirkuler, dan sulcus dengan ductus cochlea. Dari utriculus kemudian timbul 3 berjalan auricula, lapisan membran yang jauh dari perifergelam diserap meninggalkan 3 kanalis semisirkularis pada perifergelam. Sulcus kemudian membentuk ductus cochlearis berbentuk spiral. Secara filogenetik, organ-organ air khusus berada dari neuromas yang tidak terlapisi yang berkembang dalam kanalis semisirkularis untuk membentuk kristal. Di dalam utriculus dan sulcus membentuk makula dalam dan dalam koklea membentuk organon koitik. Diferensiasi ini berlangsung dari 6 minggu sampai ke 10 fetus. Pada saat itu, hubungan definitif seperti telinga orang dewasa telah siap. Nama saya Octavianus Sulu, NIM 2113462020. Nah, saya akan menjelaskan kode penyakit dan tindakannya. Nah, pertama-tama kita buka ICD 10 volume 3 di belakangnya huruf M, yaitu mastoiditis, yaitu mempunyai kode H70.1 ini di halaman 414. Nah, untuk memastikannya lagi, kita buka buku ICD 10 volume 1 yaitu kronik mastoiditis, yaitu mempunyai kode yang sama H70.1 di halaman 412. Nah, untuk mencari kode tindakannya, kita buka buku ICD 9, yaitu mempunyai kode 88.96 di halaman 242. Perkenalkan, nama saya Rahel Anastasia Tilamanua dengan NIM 21113462022. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi kasus dari mastoiditis kronik. Seorang pria usia 42 tahun mengeluh adanya benjolan di daun telinga kanan sejak 2 minggu terakhir yang membesar secara perlahan.
benjolan terasa nyeri, ada demam 3 hari yang lalu turun dengan paracetamol. Pasien riwayat keluar cairan dari ilang telinga yang sifatnya vakuatif sejak remaja. Pasien mengeluhkan juga adanya penurunan Saat ini saya akan menjelaskan patofisiologi mastoitis kronik. Pertama berasal dari kuman aerob yang dimana terbagi menjadi atas 3, yaitu garam positif, yaitu physiogenes, dan garam negatif, proteus, dan kuman terus kemudian ada bakteriosis SPP. Kemudian timbul infeksi pada telinga, di mana terjadi infeksi dari luar melalui profrosi membran timpani, dan rinogen dari penyakit rongga hidung dan sekitarnya, endogen alergi. Kemudian muncul peradangan pada mastoid, dan di mana menjadi mastoiditis. Baik, perkenalkan nama saya Agnes Prilejazai, NIM 2113462004. Kesimpulannya yaitu mastoiditis. Mastoiditis adalah penyakit pada telinga yang bias berupa pus. Penyakit ini diderita oleh orang dewasa, tetapi juga diderita oleh anak. Penyakit ini bisa dicegah dengan cara menjaga kebersihan. Sarannya, mastoiditis merupakan penyakit yang rawan yang menyerang kita. Maka dari itu disarankan agar setiap individu waspada terhadap timbulnya mastoiditis dengan cara lebih menjaga kebersihan diri, terutama telinga. Jika timbul gejala-gejala mastoiditis, segeralah periksa ke dokter.